wabarakatuh. Saya Ma'rifatul Nur Fadilah dari PGMI semester 6. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, jelaskan masalah dalam penelitian. Yang kedua, itu jelaskan variabel dalam sebuah penelitian. Soal yang pertama, jelaskan masalah dalam penelitian. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari suatu masalah. Seperti yang dinyatakan oleh Emory pada tahun 1985, bahwa baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari sebuah masalah. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang sulit dalam sebuah proses penelitian. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan peneliti itu tinggal 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan peneliti akan segera dapat dilakukan. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner mau mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Selanjutnya, ada poin A, penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Maksudnya di sini, di dunia ini yang tetap hanya perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul masalah juga. Orang yang biasanya menggunakan mesin tik manual harus diganti dengan komputer, maka akan muncul sebuah masalah juga. Selanjutnya ada poin penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu akan menjadi suatu masalah. Selanjutnya ada pengaduan. Dalam sebuah organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadu produk maupun pelayanan yang diberikan, maka juga akan timbul masalah dalam sebuah organisasi tersebut. Pikiran pembaca yang dimuat pada koran atau majalah mengadukan kualitas produk atau pelayanan sebuah lembaga dapat dipandang sebagai masalah karena diadukan lewat media, sehingga banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, orang tidak akan membeli lagi atau tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Demonstrasi menimbulkan masalah. Selanjutnya ada kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain
yang menerima titipan surat, titipan barang, ada handphone yang dapat digunakan untuk SMS, email, internet. Padahal kereta api memandang angkutan umum jalan raya dengan bus sebagai pesaing, sehingga menimbulkan masalah. Tetapi mungkin PT Telkom kurang mempunyai masalah karena tidak ada perusahaan lain yang memberikan jasa yang sama lewat telepon kabel. Tetapi menjadi masalah setelah ada saingan telepon genggam atau handphone. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu jelaskan variabel dalam penelitian. Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoris, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Demikian juga motivasi. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok orang tertentu bervariasi. Jadi kalau peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang objek maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Selanjutnya ada macam-macam variabel. Yang pertama yaitu ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya yaitu ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Hubungan perilaku suami dan istri akan menjadi semakin baik kalau mempunyai anak dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga yang ikut mencampuri urusan rumah tangganya. Di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan dan pihak ketiga adalah variabel moderator yang memperlemah hubungan. Selanjutnya ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempunyai hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Selanjutnya yang kelima yaitu ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen dan dependen, moderator, intervening atau variabel lain harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris.
Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di belakang meja dan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.